Ustaz, sehat kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya Ustaz mengenai apa namanya belajar bahasa Arab itu Ustaz. Kadang di awal-awal itu kita semangat banget Ustaz. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. Tapi kenapa pas sebulan kemudian atau beberapa minggu itu jadi malas gitu, jadi jenuh gitu. Itu bagaimana ya? Antum punya trik dan tipsnya nggak agar tetap semangat ini dipacu kembali supaya terus ada gitu dalam diri kita ini? Muntaber ya Mas Manto istilahnya ya. Orang pengajian mungkin muntaber ya, mundur tanpa berita. Itu sering sekali dalam maksudnya pembelajaran bahasa Arab itu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, biar kita itu kembali semangat gitu? Ya, gimana ya? Gini Mas Manto. Ya, dalam belajar itu memang prosesnya pasti ada masa semangatnya, ada pasti masa futurnya. Tapi masa futur itu jangan biarkan berlarut-larut. Harus ditepis ya. Di antara salah satu caranya adalah yang diajarkan para ulama itu kita harus menimbulkan rasa suka, rasa cinta kepada ilmu yang kita pelajari. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, fa innal ladzata tattabi'us syu'ura bil mahbub. Ya, kenikmatan, kebahagiaan itu muncul dari perasaan suka, ya. Fa kullama kana al insan ahabba ila syai' itu kan kana husuluhu alazzalahu. Ya, semakin seseorang itu mencintai sesuatu, maka ketika memperolehnya itu semakin nikmat. Ya, semakin nikmat. Jadi intinya menghadirkan rasa suka terhadap sesuatu itu, Ustaz, ya? Iya, itu Rasa cinta kan tersebut. Kalau antum udah mencintai sesuatu itu sehari aja nggak apa ya istilahnya nggak ketemu kan gimana gitu, ada yang kurang. Begitupun kalau antum udah betul-betul suka sama bahasa Arab, sekali atau sehari aja absen itu kayaknya merasa rugi gitu, ya kan? Iya. Nah, yang kedua itu Makanya ada seorang ulama itu yang bernama Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu ta'ala nggak pernah absen di majelis lughah atau nahwu selama 50 tahun Mas Manto. Masya Allah. Karena saking cinta dan sukanya dengan bahasa Arab selama 50 tahun. Kita baru 2 bulan, 3 bulan sudah bosan. Terus tadi apa istilahnya? Muntaber, ya, mundur tanpa berita. Ya. Makanya harus apa Ustadz, ditimbulkan ya, dimunculkan rasa cinta, rasa suka terhadap bahasa Arab tersebut. Terus gini, Ustaz, kadang ada bisikan di hati itu gini, Ustaz, aneh belajar bahasa Arab emang buat apaan gitu kan, kita jadi ulama kagak istilahnya. Toh yang penting akidah kita kan lurus gitu kan. Ya udah nggak usah belajar bahasa Arab, kan udah ada ustadz yang mengajar ilmu akidah, ilmu ini gitu kan. Yang penting kita udah lurus akidah, bahasa Arab nggak begitu penting gitu istilahnya. Itu gimana, Ustaz? Karena kan kita udahlah nggak akan jadi ulama ini, ngapain belajar bahasa Arab? Itu pandangan seperti itu gimana menurut Ustaz? Ya, kita belajar bahasa Arab itu kan bukan tujuannya hanya untuk jadi ustadz atau jadi ulama. Tapi di antara tujuan yang paling penting itu supaya kita ini bisa memahami Al-Quran, As-Sunnah, yang paling penting lagi supaya ketika kita sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala, kita faham maknanya. Jangan sampai kita blank, nggak faham apa-apa, mengucapkan sesuatu tapi nggak memahami maknanya. Sehingga ketika kita belajar bahasa Arab itu akan lebih menghadirkan kekhusyuan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita faham apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca tersebut, Mas Manto. Sama ya kayak perkataan Imam Syafi'i, Ustadz, ya, dalam Ar-Risalah itu. Yang bagi ala kulli muslimin ayata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduh hatta yashhada biha la ilaha illallah wa yatluwa biha kitaballah wa yaqra biha al-adhkar al-wajib, gitu kan, fi salatihi. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jadi setiap muslim itu sudah seharusnya mengerahkan segala upaya untuk belajar bahasa Arab semampunya, katanya. Itu setiap muslim, Ustaz, ya? Iya, supaya nanti kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat pakai bahasa Arab, artinya dia paham apa yang diucapkan. Dia paham makna dari 2 kalimat syahadat. tersebut. Ya, kalau baca Al-Quran
dengan bahasa Arab dia paham apa yang dibaca, paham zikir-zikir di dalam sholat. Intinya kan bukan harus jadi ulama, tapi memang tujuannya untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih khusyuk, lebih bisa kita nikmati. Iya. Baca Quran bisa lebih mentadaburi. Iya. Ya intinya Ya harus meningkat lah kita. Untuk apa? Kita belajar bahasa Arab itu harus diluruskan niatnya dulu saja. Iya. Tidak hanya Niat. untuk itu gitu. Ini bukan untuk itu gitu misalnya. Iya. Untuk apa? Untuk mempelajari Islam itu dengan benar itu. Iya, karena memang bahasa Arab itu bagian dari agama. Iya. Sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab, ya, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Artinya kalau kita belajar bahasa Arab dari awal niatnya untuk menjalankan, untuk menjaga agama ya, untuk supaya bisa lebih menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar bahasa Arab itu masuk dalam kategori ibadah yang berpahala. Jadi ibadah itu bukan harus karena ingin jadi ulama ini, tapi memang untuk diri kita sendiri, kita butuh kepadanya intinya. Iya, kita butuh. Jadi untuk apa? Kepentingan kita sendiri untuk menunjang agar ibadah kita itu semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena suka ini kadang-kadang yang banyak komentar sanksi lah dari teman dari apa gitu istilahnya, kayak menurunkan semangat itu, jadi don gitu istilahnya. Nah itu yang kayak gitu itu jadikan motivasi atau motor penggerak kalau ada yang Jadi nyinyir. istilahnya udahlah, yang penting kita akidahnya lurus. Kalau bahasa Arab kan nggak begitu ini gitu. Karena toh di sana banyak yang bisa bahasa Arab, banyak yang menyimpang gitu istilahnya. Jadikan itu antum motivasi jadikan aja. motor penggerak atau Kadang- motivasi. Ya timbulkan rasa penasaran, antum masa sih belajar bahasa Arab itu bikin menyimpang. Nah itu timbulkan rasa penasaran itu sehingga antum belajar bahasa Arab. Kadang juga ada yang malah ya bukan memberikan motivasi, malah Nyinyir. ya nyinyir, atau malah dia ini membuat kita putus asa untuk belajar bahasa Arab. Tuh, seringnya begitu. Ya, ketika ada kajian bahasa Arab, kemudian dia ngomong, paling sebulan 2 bulan bubar. Ya. Nah, ucapan-ucapan seperti ini kalau bisa jadikan sebagai motivasi. Jadikan sebagai motivasi, jangan sampai ucapan-ucapan seperti ini menjadikan kita semakin down, semakin ya berputus asa untuk mempelajari bahasa Arab. Itu sebagai Iya. Ya pemicu. Dan banyak para ulama terdahulu ya, karena cercaan ya, karena mungkin nyinyiran ya atau kritikan, ketika mereka belajar itu bukan dijadikan oleh mereka ini kritikan tersebut ya atau cercaan itu sebagai bukan dijadikan apa ya, bukan malah menjadikan mereka itu putus asa, Ya. tapi malah mereka jadikan kritikan dan cercaan ini sebagai motivasi, seperti kisahnya tadi sudah ya, Ya Sibawai. Sibawai ya. Yang Sibawai yang Yang awalnya Sibawai. condong ke ilmu hadis, Ustaz. Iya, Di hadapan Ahmad bin Salamah baca hadis disalahin. iya. Akhirnya dia mengatakan, udah saya mau belajar sesuatu atau ilmu yang tidak ada yang bisa menyalahkan saya lagi. Belajar deh ilmu nahwu sama Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Akhirnya dia sampai jadi ya ulama dalam bidang nahwu. Sama Kisai juga kayak gitu, Ustaz. Ketika dia dialog ya sama kaum Habariyun, banyak salahnya. Akhirnya dicerca, dicela, dihina karena salah mulu ngomong bahasa Arab. Makanya itu menjadi motivasi beliau untuk belajar, berangkat ke Basrah, nemui Khalil ibn Ahmad al-Farahidi untuk belajar. Tapi dikatakan di Kupah ada yang lebih alim juga dalam ilmu nahwu, balik lagi ke negerinya. Balik lagi ya. Iya. Intinya omongan orang, komentar orang itu nggak usah dianggap lah itu. Iya. Iya. Jadikan motivasi. Iya, motivasi. Kan kita Tetap semangat Ah, belajar. lagi pula kan kita belajar bahasa Arab itu ya, kalau kita niatnya benar, itu kan bagian dari ibadah ya. Itu Iya. bagian dari ibadah ya, kita ibadah, nggak usah dengerin omongan orang lain seperti itu. Ustaz Ana pamit duluan ya. Ya, Ustaz. Tapi memang benar Mas Manto ya, namanya belajar bahasa Arab itu kita tidak katakan mudah ya. Iya. Tidak kita katakan mudah, awalnya sulit. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri ya dalam syarah Jurumiyah menceritakan kalau belajar bahasa Arab itu ibarat sebuah istana yang terbuat, gerbangnya itu terbuat dari besi tapi dalamnya terbuat dari kayu. Artinya kalau antum udah bisa dobrak besinya, untuk mengobrak-abrik dalamnya gampang gitu kan. Ya. Begitupun kalau antum belajar bahasa Arab,
Kalau antum bisa melewati masa-masa sulit itu, maka kedepannya akan lebih mudah. Ya, makanya Kisai sendiri juga pernah merasa kesulitan belajar nahwu itu, sempat putus asa. Diceritakan Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm, ya dari gurunya Syekh Sa'di, kalau Kisai itu dulu pernah putus asa belajar nahwu, akhirnya pingin balik nih, pulang gitu kan. Di tengah perjalanan dia melihat seekor semut yang membawa potongan roti naik pohon, jatuh. Terus naik lagi bawa potongan roti, jatuh berapa kali gitu kan, tapi tidak putus asa sampai berhasil. Kemudian Kisai berpikir, masa ya semut aja tidak putus asa, kok saya putus asa belajar gitu kan. Padahal Allah memberikan atau mengaruniakan kepada saya akal, pemahaman. Langsung dia balik, belajar lagi, jadilah ulama nahwu dalam madhab Kufah. Jadi memang harus ada motivasi, ya sering-sering baca kisah-kisah para ulama supaya semangat lagi, don itu terangkat gitu. Selesai ya atas faedah dari Atus. Sama-sama Mas Manto. Satu buat Ana dan teman-teman yang lain.